mungkin sebelum sebelum kita hal-hal yang lainnya ya, saya ingin berbicara dulu saat kita berbicara quality gitu ya, berkualitas, sebuah satuan pendidikan kita bicarakan, sebuah satuan berkualitas itu nantinya bentuknya, layanan dan lain sebagainya berfokus pada siswa gitu ya. Apa yang bisa kita berikan atau apa, seperti apa sih peserta didik yang akan kita, apa namanya, bina gitu. Dan semuanya itu berawal dari pendataan Bapak dan Ibu ya. Jadi kenapa saya bilang data itu menjadi hal yang sangat penting, karena semuanya dari data. Jika data yang kita berikan atau mungkin data yang diisi oleh Bapak dan Ibu semuanya ini kurang sesuai, maka bisa jadi kebijakan dan lain sebagainya bisa jadi salah. Itu menjadi hal yang saya yakin Bapak dan Ibu semua menyadari hal itu. Tetapi mungkin belum semua dari teman-teman kita mengimplementasikan itu. Jadi harapan kami adalah melalui forum-forum seperti ini kita perluas terkait bagaimana kita melakukan pendataan dengan baik. Karena jujur saja, mohon izin, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman-teman dari Pusdatin ya, saya ketemu dengan Pak Manik dan lain sebagainya. Dan kita lihat ternyata saat saya cek di Verval PD, ternyata residu yang cukup banyak itu di SLB. Jadi di kita itu ternyata masih cukup banyak residu di SLB. Ada berbagai hal, ya, ya kita tidak bisa pungkiri itu ada berbagai hal, seperti halnya yang data ganda perpindahan, kemudian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi apakah hal ini bukan hal yang harus kita selesaikan kan begitu? Alangkah luar biasanya jika hal ini bisa kita selesaikan. Jadi Eee, pendataan ini menjadi urgent, menjadi penting terkait dengan kebijakan. Saat nanti di datanya salah, kebijakan sampai level di pusat juga bisa jadi salah. Itu yang menjadi pertimbangan kami gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu mohon izin, dan saya juga mohon izin juga ke Ngadi, ini karena berhubung juga kemarin kita setelah launching rapor pendidikan ya, ini juga ada forum, jadi saya ingin sedikit memanfaatkan teman-teman forum gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya kemarin juga melihat, mengecek kondisi memang, kondisi kita saat ini belum seluruh SLB atau tidak seluruh SLB bisa mengikuti seluruh runtutan seperti halnya asesmen dan lain sebagainya, gitu ya. Namun, kita juga menyiapkan bagaimana kita bisa memanfaatkan lembar evaluasi diri yang mungkin beberapa waktu lalu mungkin kita pernah, eee, di YouTube juga ya beberapa kali saya sampaikan gitu ya. Saya ingin meminta bantuan nanti juga dengan teman-teman di forum pendataan untuk menyebarluaskan ini, terkait bagaimana agar setiap sekolah SLB kita mengakses rapor pendidikan. Karena yang saya cek data sampai hari ini ternyata masih ada 600-an sekolah yang belum akses sampai hari ini ya. Jadi ada 600-an sekolah SLB yang ternyata belum mengakses rapor pendidikannya. Ini menurut saya ini juga bagian penting dari hal yang kita lakukan karena apa? Teman-teman yang bisa akses rapor pendidikan juga termasuk teman-teman dari operator, ya kan? Operator juga bisa akses ya. Jadi nanti diinfo kepala sekolahnya. Karena teman-teman juga bisa akses kepala sekolah, guru, dan juga operator bisa mengakses rapor pendidikan. Harapan kami minta tolong kepada bantuan untuk teman-teman untuk menyampaikan juga di kepala satuannya, termasuk juga teman-teman silakan dibuka karena ini bukan data yang rahasia gitu ya, untuk mengakses rapor pendidikan dan kemudian juga nanti jika memang tidak ada nilainya bisa menggunakan lembar EDS yang sudah kita siapkan. Dan harapannya lembar EDS seperti mungkin yang kemarin kami sampaikan juga bisa diunggah ya. Mungkin Mas Adi, mungkin nanti saya bisa bagi sedikit materi nanti di sini boleh ya? Boleh, boleh Nanti Pak, kita boleh. Siap. oke, nanti mungkin ini saya share screen, mohon izin untuk melihat sekilas saja. Nanti saya tidak akan berlama-lama ini untuk bisa dibagikan karena sama dengan yang mungkin mungkin yang sudah kita sampaikan yang kemarin ya. Nanti saya akan bagi materi ini, saya yang ingin berfokus di bagian yang paling belakang saja terkait yang saya sampaikan tadi untuk EDS, Bapak dan Ibu. Jadi harapannya saya minta bantuan ke teman-teman operator juga untuk mengingatkan, saling mengingatkan pada guru juga kepala-kepala sekolahnya untuk akses rapor pendidikan. Untuk yang tidak memiliki rapor pendidikan atau tidak bisa ikut AN, harapan kami bisa memanfaatkan EDS. Dan juga saat nanti sudah dilakukan EDS-nya yang sudah diisi, diunggah kembali. Diunggah melalui tautan yang kami sediakan agar apa? Ini menjadi bahan pertimbangan, bahan untuk kami melakukan perbaikan. Tanpa data dan dari Bapak dan Ibu semuanya, kami juga akan stuck. Kami perlu data untuk melakukan apa sih sebenarnya yang mungkin perlu kita perbaiki. Makanya kita memerlukan Bapak dan Ibu untuk mengunggah EDS itu. Nanti tautan ini akan saya share di grup ya, nanti bisa dibagi ke semuanya. Ini open karena ini bersifat terbuka, rapor pendidikan bukan hal yang rahasia gitu ya.
bisa disampaikan ke siapa saja, dikasih tahu ke sekolah, diskusinya ngajak orang tua juga boleh gitu ya. Ini mungkin sedikit yang ingin saya share atau ingin saya bagi ke Bapak dan Ibu semuanya karena eh, hubungannya apa? Pendataan pun nanti keterkaitannya adalah bagaimana data yang kita buat termanfaatkan di semua hal. Termasuk tadi disampaikan untuk DAK fisik, untuk DAK non fisik, terus kemudian untuk kebijakan-kebijakan lain-lain, pendataan AN. Bagaimana saat AN pelaksanaan terus kemudian waduh ternyata seseorang anak-anak kita ternyata yang harusnya mereka tidak bisa ikut dan masuk dalam data untuk jadi DNT ikut. Nah, ini kan jadi masalah. Ini awalnya dari mana? Dari data yang kita buat. Dan nantinya berhubungan dengan apa? Kalau nanti data siswanya udah salah, harusnya dia nggak bisa ikut tapi dipaksa ikut, nanti kemudian AN-nya tidak memadai, rapornya juga nggak keluar gitu ya. Ada banyak hal yang berkaitan dari satu data yang kita input gitu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya mohon izin mungkin nanti akan saya ingin berbagi, nanti saya tidak akan menjelaskan ini gitu ya. Saya nanti akan membagikan ini di grup Bapak dan Ibu, mungkin di ruangan ini akan saya bagi untuk tautannya, mungkin bisa diakses siapa saja, termasuk apa namanya, baik itu untuk rapor pendidikan dan lain sebagainya. Karena juga kemarin kebetulan baru launching ya untuk rapor yang rilis yang terbaru. Terasa Bapak dan Ibu ini beberapa hal yang mungkin nanti secara mendetail akan lebih disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber ya terkait dengan tadi untuk DAK guru, kemudian pendataan dan lain sebagainya. Nah, termasuk mohon izin kemungkinan jadi kami juga merencanakan yang saya sampaikan tadi untuk rapor pendidikan minggu depan kami kemungkinan akan mengadakan coaching juga, tapi coachingnya mungkin juga online dulu ya. Kami belum bisa untuk kalau mungkin teman-teman kan beberapa mungkin kita akan mendesain, tapi mungkin minggu depan kita akan mengadakan online, khususnya kepada SLB yang mungkin belum login rapor pendidikannya. Karena saat ini ada 600, ya mungkin ada salah satunya mungkin yang ada di ruangan ini gitu ya. Wah, nanti bisa diakses rapornya gitu kan. Bisa jadi. Tapi minggu depan kita akan coaching, barangkali ada kendala, karena beberapa waktu lalu kami menemukan beberapa hal termasuk akun yang mungkin sudah tidak aktif, kemudian ada akun yang mungkin tercatat ganda, apalagi kalau mungkin di pendidikan masyarakat ada yang ganda dengan formal dan lain sebagainya. Di SLB mungkin ada pergantian dan atau apa yang sehingga belum bisa akses. Nanti itu akan coba kami apa namanya kelompokkan dan langsung kita selesaikan saat coaching. Rencana minggu depan, jadi minggu depan mungkin kami akan membagi termasuk minta tolong di teman-teman pendataan untuk sekolah-sekolah yang belum akses rapor pendidikan. Karena sampai saat ini ada 600-an. Ini untuk info saja ya, mungkin sekedar info saja yang sampai saat ini data yang kami terima sampai dengan hari ini itu ada kisaran 600 sekolah. Ini gambaran saja, bukan bermaksud apa-apa, Bapak dan Ibu. Ini gambaran sekolah-sekolah SLB yang sampai dengan hari ini belum akses rapor pendidikan. Dan ternyata cukup banyak, apalagi di Jawa. Nah, ini kalau rapor pendidikan aja di Jawa aja jarang yang akses bagaimana gitu kan. Padahal jelas-jelas kalau mungkin ini teman-teman di Papua barangkali waduh nggak bisa akses belum sempat karena belum ada jaringan, no issue. Tapi saat ini di Jawa, nah ada apa? Kan kami juga perlu menggali informasi dan juga melakukan apa namanya mitigasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Apakah ada permasalahan untuk akses dan lain sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan kami bisa melaksanakannya. Nanti ini sedang kami siapkan. Nanti juga akan melibatkan teman-teman operator juga dan juga kepala sekolah. Ya, nanti akan kita coba untuk bantu. Jika ada masalah, kami siapkan tim yang akan siap membantu untuk menyelesaikan di saat itu juga. Jadi rencananya mungkin minggu depan ya, minggu depan akan ada undangan. Nanti saya akan minta teman-teman untuk share juga di teman-teman di pendataan. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, forum-forum seperti ini juga bagian dari sebuah komunitas belajar yang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat ini ya. Jadi kita di teman-teman yang pendataan melakukan istilahnya kita pejuang-pejuang data ya, Bapak dan Ibu, yang kita sama-sama kita tadi Mas Adi bilangnya ini teman-teman ini adalah apa istilahnya volunteer ya. Kita kita ini sama-sama berjuang tanpa ya hanya untuk apa sih? Memperbaiki data yang sudah kita punyai agar data-data yang kita masukkan ini menjadi lebih baik dan ini akan bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita.
Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana anak-anak kita mendapatkan pelayanan pendidikan yang jauh lebih baik. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu dari saya. Jadi mohon izin ini tadi saya lihat juga cukup banyak peserta di sini. Oh tadi ini pas ini di depan, oh ada dari Madiun, Magetan, lain sebagainya. Wah ini tetangga saya Batu Magetan ya. Semuanya ada di sini gitu ya. Terima kasih. Saya mungkin tidak berlama-lama, tidak banyak yang saya sampaikan. Nanti saya nitip itu tadi aja untuk rapor pendidikan. Nanti akan saya share untuk tautannya. Jadi mungkin saya izin share juga di chat ya. Nanti di chat akan saya masukkan atau mungkin nanti filenya akan nanti bisa saya kirim ke Mas Adi. Nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu dan bisa ditindaklanjuti. Karena itu nanti menjadi salah satu langkah kita dalam melakukan bentuk perbaikan. Tidak sempurna, belum sempurna. Tetapi ini adalah langkah awal yang bisa kita lakukan untuk melakukan sebuah perbaikan. Saya rasa mungkin itu dari saya. Ini nanti kalau terlalu panjang nanti sepertinya ada materi yang jauh lebih penting gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkannya. Sekali lagi saya mohon bantuan Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, kita adalah mitra. Saya bermitra dengan Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Jika membutuhkan sesuatu, saya selalu ngomong ke Mas Adi, apa yang bisa kita kolaborasikan akan kita kolaborasikan karena semua yang kita lakukan sebenarnya dan pada dasarnya sama untuk kebaikan anak-anak didik dan peserta didik kita semuanya. Jadi saya rasa mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Dan selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber bisa kita implementasikan dan data kita semakin lebih baik ya. Karena data ini menjadi kunci utama di seluruh kebijakan yang ada. Jadi data-data yang dimasukkan Bapak dan Ibu adalah kunci dari semua kebijakan yang ada. Jangan sampai salah, ayo kita perbaiki data kita agar lebih baik. Serasa dari saya cukup demikian, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih waktunya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung, harapannya gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Yang utama adalah kita mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Jadi saya rasa itu Amin. aja dari saya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Yulis.